Pernahkah kalian dengar tentang pantangan bepergian di hari Selasa? Mungkin di daerah lain di Indonesia juga mengenal larangan ini. Di tengah hutan Kalimantan, leluhur Dayak hidup bersatu dengan alam. Segala langkah dan rencana selalu berpedoman pada waktu dan petunjuk alam. Bagi masyarakat Dayak, waktu bukan sekedar hitungan. Setiap hari memiliki wataknya sendiri, yang menentukan baik atau buruknya sesuatu dilakukan. Dalam pengetahuan leluhur, hari Selasa atau yang disebut Salasa, dikenal sebagai hari yang kurang baik dan mengandung banyak risiko. Bukan tanpa alasan, pandangan ini lahir dari pengalaman panjang hidup di tengah alam liar. Secara alami, Selasa sering membawa perubahan cuaca cepat. Kabut tebal menutup jalan, hujan mudah turun, dan sungai berubah arus. Kondisi ini membuat perjalanan sangat berisiko. Dulu, tidak ada peta atau jalan beraspal. Saat cuaca berubah di hari Selasa, risiko tersesat, tergelincir, atau terjebak di tengah hutan menjadi sangat besar. Sungai adalah jalan raya utama orang Dayak. Namun di hari Selasa, air sungai seringkali keruh dan naik ketinggiannya. Menyeberang atau berlayar saat kondisi seperti itu berarti mempertaruhkan nyawa menghadapi arus yang tak terduga. Selain cuaca, hari Selasa dipercaya sebagai hari di mana makhluk penghuni hutan lebih banyak bergerak keluar. Hal ini bukan hanya soal kepercayaan rohani, tapi juga peringatan nyata akan adanya hewan buas yang mungkin melintas, sehingga keamanan menjadi lebih terancam. Larangan ini lahir dari catatan sejarah dan pengalaman nenek moyang. Banyak kejadian buruk atau kecelakaan yang terjadi saat berangkat di hari Selasa. Dari situlah terbentuk kesepakatan, lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Ada hal logis di balik kepercayaan ini. Masyarakat Dayak mengatur ritme kerja yang cerdas. Senin digunakan untuk persiapan fisik dan perlengkapan, sedangkan Selasa dimanfaatkan untuk beristirahat, merawat alat, atau menyelesaikan urusan di dalam kampung saja. Beristirahat di hari Selasa berarti menjaga stamina. Tenaga dikumpulkan kembali, supaya saat hari baik tiba, pekerjaan bisa dikerjakan dengan maksimal dan penuh semangat. Logikanya sederhana, hindari hari Selasa agar tidak terburu-buru. Segala keputusan besar butuh rencana matang. Ketergesa-gesaan sering jadi penyebab kecerobohan. Pengaruh psikologis juga sangat besar. Jika berangkat di hari yang dianggap buruk, hati akan merasa cemas dan takut. Rasa tidak tenang ini membuat pikiran tidak fokus dan tubuh menjadi kurang waspada. Sebaliknya, berangkat di hari baik membawa ketenangan. Berbeda dengan hari Selasa, hari Rabu disebut hari yang cerah dan penuh berkah. Kamis adalah hari kekuatan dan Jumat adalah hari kesucian. Pada hari-hari inilah alam dianggap sedang bersahabat, cuaca lebih stabil, dan peluang keberhasilan usaha jauh lebih besar. Inilah bukti kecerdasan leluhur. Apa yang sering disebut mitos atau takhayul ternyata menyimpan ilmu pengetahuan tentang iklim, geografi, dan manajemen waktu. Semua dirangkum dalam aturan adat agar mudah diingat dan dilaksanakan oleh seluruh warga. Larangan ini bukan sekedar pantangan, tapi nasihat bijak. Intinya bukan melarang bergerak, tapi mengajarkan membaca keadaan dan mengutamakan keselamatan. Hingga kini, nasihat ini masih hidup di tengah masyarakat Dayak. Bagi mereka, mengikuti aturan ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur, sekaligus cara menjaga diri dan keluarga dari bahaya yang tidak perlu. Kearifan lokal bukan sekadar cerita lalu. Di balik adat tersimpan akal budi mendalam. Hormati waktu, pahami keadaan, dan berhati-hatilah. Kesuksesan bukan soal seberapa cepat melangkah, tapi seberapa bijak memilih waktu yang tepat untuk berjalan.